Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di obrolan kopi edukasi. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu, masya Allah. Bisa lah ya, bisa. Bintang kejuaraan bisa. Lesti dong. Ini dia, Mbak Novi Silalahi. Mbak Novi siapa? Coba kasih tahu teman-teman. Mbak Novi ini seorang pendamping di Kabupaten Lampung Selatan, bro. Novi, baik, nama saya Novi Purnamasari. Saya salah satu pendamping sosial dari Kabupaten Lampung Selatan. Oke, terima kasih Mbak Novi. Mbak Novi bisa mundur dikit, Mbak? Cantiknya kelewat. Luar Mbak Novi jantan. Aduh. Juga. Ya Allah. Jadi gitu. Di tempat kita gitu. Oke, Mbak Novi. Sejak kapan jadi pendamping sosial PKH? Saya jadi pendamping sosial itu dari akhir tahun 2016. 2016 ya, 2016 berarti sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun berjalan dari 5 tahun. Kalau bayi 5 tahun itu udah merangkak ya. Udah masuk TK. Sudah lari. Masuk TK, Mas. Udah bisa baca. Sudah bisa. Kreditan rumah udah lunas. Lanjut, Mbak Novi. Dalam tujuan Bansos PKH itu kan sekarang ini melalui transfer bank ya, atau ATM ya, ATM. anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri saja nggak lupa itu betul. Nah, pernah nggak sih Mbak Novi itu menjumpai atau melihat KPM itu mengambilnya, diambilin orang ketua atau orang lain atau bahkan mendampingi, Mbak? Karena kan kita lihat yang dapat bantuan itu kemarin ya kita lihat itu orang-orang kampung lah ya bahasanya, mohon maaf ya. Mungkin belum tahu. Belum tahu namanya kan ATM itu bagi mereka hal yang unik. Unik. Ada nggak Mbak? Pernah ngambilin lah. Ngambilin punya orang. Ngambil punya orang, nggak dia ngambil sendiri gitu. Memang sih ya gini, ketika peralihan penyaluran PKH kan memang terjadi di akhir tahun 2017 karena memang sebelumnya itu penyaluran bantuan PKH itu melalui PT Pos Indonesia, cuma di akhir 2017 beralih ke Bank. Iya, Himbara. Di PT Pos ya? Iya, tadinya di PT Pos Indonesia, tapi di sejak tahun 2017 akhir itu beralih ke Himbara. Apa itu Himbara? Himpunan Bank Negara. Himpunan Bank Negara. Ada lagi ya? Iya, itu ada Bank BNI dan Mandiri. Tapi untuk Lampung Selatan sendiri itu si BRI kita. BRI. Nah, untuk mekanisme penyalurannya sendiri itu memang seharusnya KPM-nya sendiri yang ngambil, Mas. Ya? Iya. KPM itu bisa ngambil sendiri di ATM BRI atau di agen-agen berilingnya. Gitu. Itu berarti waktu mereka aktivasi itu ada edukasinya ya, Mbak? Diajarin. Iya, diajari. Kami juga pun sebagai cara gesek atau cara masuki ke ATM. Iya, sudah diajari waktu pertama kali penyaluran atau buka rekening. Itu sudah diajari, dan pada saat penyaluran pun pendamping ya mendampingi gitu. Jadi ya seharusnya memang sendiri gitu. Walaupun pendamping tidak sepenuhnya bisa mendampingi satu persatu. Tapi yang jelas KPM mengambil sendiri. KPM harus mengambil sendiri. Nah, setelah diambil itu ada nggak kewajiban KPM itu apa laporannya ke pendamping apa? Gitu? Oh iya, jelas. Ketika KPM sudah melakukan pencairan atau pengambil dana bantuan tersebut, kan ada slip pembayarannya ya, slip struk ya. Apa yang kalau kita ambil ATM itu kan muncul kertas, ya, yang di apa yang terus belanja, bukan terus belanja. Ada slip, nah itu KPM bisa fotokopinya, terus dikumpulkan ke pendamping. Melalui ketua kelompok biasanya. Itu sebagai bukti sih, kalau diambil gitu ya. Soal diambil sudah terrealisasi dan nanti bisa menjadi pendamping membuat laporan penyaluran. Iya. Jadi begitu sahabat kopi bahwa KPM itu mengambil sendiri. Jadi kalau ada
isu. Ada isu, pasti isu. Iya, Jadi, kelompok isu yang ya. ngambil, Iya. pendamping Beberapa. yang ngambil itu hoax. Jadi mereka ngambil sendiri, pendamping hanya menerima laporan saja. Sebelumnya diambil di fotokopi. Jadi bukan mereka yang ngambil. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi yang pertama juga tadi dari penjelasan Mbak Novi, dulu PT Pos. Betul. Ya. PT Pos yang menyalurkan sekarang melalui Himpera. Bank Negara. Mbak Novi itu lahirnya bulan April ya Mbak ya? Ah, kok tahu Mas? Novi. Salah kan? November. Tapi namanya diganti. Namanya diganti main bagus. Siapa? Main. Mbak Novi Iya. kita lanjut. Tadi sudah tahu yang ngambil KPM sendiri. Pernah nggak ini kan mohon apa ya? KPM itu kan orang tua ya, banyak. Saya kita kemarin podcast sama Kang Sule, Kang Bas itu mereka ada lansianya. Pernah nggak mereka itu ketika naruh ATM di rumah itu hilang gitu, atau mungkin keselip Atau dalam perjalanan ya, jatuh hilang. namanya orang tua kan ya. Pernah nggak Mbak Novi? Yang dilakukan ketika itu apa? Pernah dan melakukan gimana? Pernah, pasti pernah. Di lapangan sendiri itu beberapa nggak lansia aja. Kadang ibu-ibu, mama muda pun, Mahmud. Mahmud pun kadang kehilangan. Kehilangan ATM ya, bukan kehilangan suami. Nah, Kehilangan suami coy. kehilangan ATM juga beberapa banyak sih KPM sudah. Dan untuk kehilangan sendiri itu memang ada mekanisme untuk pergantian KKS ada. Jadi pertama-pertama itu biasanya yang dilakukan KPM ketika ATM-nya hilang atau KKS-nya hilang itu mereka laporan dulu ke ketua kelompok pertama. Soalnya kan ketika KPM langsung ke pendamping itu kadang ada yang bisa nelpon, ada yang tidak, ada yang bisa langsung menghubungi, ada yang tidak gitu kan. Jadi mereka ke ketua kelompok terlebih dahulu, nanti ketua kelompok lapor ke pendamping gitu. Jadi jadi setelah itu kan pendamping berkoordinasi dulu nih sama pihak Bank BRI, gimana ada KPM yang kartu KKS-nya hilang, bisa tidak ada ganti atau tersedia nggak stok kartu merah, soalnya kan kartu ATM kita kan khusus nih merah, jadi iya kalau merah iya, jadi kita kan ATM-nya merah, jadi ketersediaan di bank ada atau tidak, takutnya nanti sudah ke bank nggak ada kan sama aja. Nah terus kita tanya juga syaratnya apa aja yang harus dibawa. Harus pakai syarat ya. Tidak bisa datang minta gitu, tidak bisa. Ada Harus pakai prosedur ya. syarat Mas. Ada prosedur ya. Prosedur. Kalau boleh iya. tahu nih, Kalau buat kawan-kawan kita di sana, syaratnya apa aja sih Mbak? Kalau misal kehilangan? kalau kehilangan sama seperti nasabah lainnya, kalau kehilangan ATM itu pasti ada suruh pakai surat kehilangan dari kepolisian. Kepolisian ya? Itu Iya harus dari ya? polsek setempat. Iya harus, itu harus. Dan yang administrasi menyusul kayak KK, KTP, fotokopi, nah buku tabungannya dibawa gitu sih. Lalu nanti kami sesuaikan jadwal bawa KPM ke bank. Ketika itu sudah ada persyaratan yang sudah tersedia, kita dampingi KPM ke banknya untuk pembuatan, ya ada pembuatan ATM baru. Penggantian ya? Iya. Itu kan ada didampingi ya KPM itu ya. Harus didampingi didampingi ya. gitu. Karena salah satu fungsi Iya, pendamping gitu karena ya. fungsi pendamping mendampingi. Jadi memang benar-benar nih KPM-nya gitu. Iya. Jadi orang bank juga pun biar yakin gitu. Oh ini pendampingnya dan ini KPM-nya gitu. Jadi yang pasti bagi yang kehilangan ATM atau KKS ya tadi? Iya KKS kalau kita Apa sebut ya? kartu Keluarga keluarga sejahtera. Ya, bagi yang kehilangan salah satu tadi yang pertama pasti hubungi ketua kelompok ya atau kelompok. pendampingnya langsung. Iya, Ya, boleh nah, ya? ketika iya Orang bisa. lain lah ya. Jangan langsung ke bank. Iya. Nanti banknya bingung. Ini KPM Dan PKH tidak dilayani ya? tidak dilayani juga biasanya. Harus bawa surat dari pendamping kalau dia memang KPM PKH gitu. Jadi setelah itu buat surat kehilangan ya. Iya, surat ke dari Polsek, Posian. Lalu melengkapi berkas pasti kita sudah tahu pendamping. Iyalah kakak KTP gitu. Itu kalau kehilangan. Kalau biasanya rusak dikit itu nggak bisa kegesek atau gimana. Oh, itu kalau- bisa juga nggak diganti. Bisa itu Bisa memang ya? kalau rusak memang ada diganti juga sama Tapi kalau saja. itu kan nggak hilang. Enggak, tidak bawa surat, tidak Iya. bikin surat kehilangan. Oh, itu nggak usah Tidak, ya? nggak usah. Cuma Karena ada masih surat. ada fisik Ada yang fisik, lama. jadi tinggal diganti ya? Diganti. Iya.
Sama pun sama keblokir juga kadang. Blokir iya. Pin keblokir juga Blokir. seperti itu. Iya. Namanya kan 6 digit kan. Kalau ATM rusak ya, Iya. tapi jangan kalau punya rusak ditutup orang nggak boleh ya. Bukan. Harus ke bank ya, harus ke bank ya. Bang itu kayaknya. Gitu deh. Jadi yang pasti untuk ATM hilang ya. Terus Rusak, terblokir, ya hubungi pendamping ya. Pendamping masing-masing ya, bukan Novi. Betul. Di Indonesia itu bukan Novi. Pendamping masing-masing. Masing-masing. KPM itu Insya Allah beres. Beres. Kalau sudah dengan pendamping sosial PKH, karena memang pendamping sosial PKH itu luar biasa. Tapi yang paling diingat, stok ATM atau KKS-nya terbatas ya Mbak ya? Iya, jadi hati-hati sama menjaga KKS-nya atau ATM-nya itu. Oke. Mbak Novi ini sedikit mungkin tentang ATM bisa disampaikan dengan teman-teman apa yang harus dilakukan dengan ATM Agar tidak hilang, agar tidak rusak. Pesannya apa? Pesannya apa buat KPM Silakan yang disampaikan. Untuk KPM sebaiknya KKS atau ATM yang bersangkutan itu tidak sembarang dibawa kemana-mana. Tidak sembarang bawa kemana-mana. Jadi karena pencairan itu kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi KPM itu cukup mengecek atau ke ATM atau ke Brilingnya itu 3 bulan sekali, kecuali yang sebulan itu mengambil bantuan sembako. Gitu. Jadi di luar kepentingan itu saya rasa lebih baik disimpan di rumah gitu, nggak usah dibawa-bawa di dompet atau di mana gitu deh. Dan hati-hati menyimpan karena rawan rusak juga. Jadi ada tempat khusus lah ya. Kiranya kayak bikin apa di plastik atau di mana gitu. Iya. Tapi jangan dipres karena kalau tidak bisa ya? jangan Mas, Ya. ATM masa dipres. Jangan dipres. Jadi Jangan dipres. KTP juga sekarang udah elektrik, Iya, ngapain iya. gitu pres. Kartu keluarga. Pokok gitu deh. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ya bro ya. Ya, terima kasih waktunya. Lain kali bisa kita bertemu lagi. Terima Iya. kasih Mbak Novi sudah hadir di Oke, obrolan kopi Edukasi.